Salam Kerahiman. Hari ini 18 November. Kita akan baca dari 758 dan 789. Dan kita juga akan mendengarkan sharing dari seorang devosan kerahiman dari paroki MKK. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Kerahiman. Terima kasih kepada Ibu Esterina yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan dan merenungkan catatan harian Santa Faustina. Nomor 758. Yesus membuat aku menyaksikan lubuk kelembutan dan kerendahan hatinya. Ia juga membuat aku memahami bahwa dengan jelas ia meminta hal yang sama dariku. Aku merasakan tatapan mata Allah ke dalam jiwaku. Tatapan ini memenuhi hatiku dengan kasih yang tak terperikan. Tetapi aku tahu bahwa dengan penuh kasih, Tuhan memandang keutamaan-keutamaan dan usaha-usaha gigihku. Dan aku tahu bahwa inilah yang menarik Allah masuk ke dalam hatiku. Dari sinilah aku menjadi tahu bahwa tidaklah cukup bagiku hanya mengusahakan keutamaan-keutamaan yang biasa-biasa. Lebih dari itu, aku harus sungguh-sungguh mengupayakan keutamaan-keutamaan yang ulung. Barangkali secara lahiriah, sesuatu itu tampak sangat biasa, tetapi cara pelaksanaannya dapat membuatnya menjadi istimewa. Dan ini hanya dapat ditangkap oleh mata Allah. Oh Yesusku, apa yang telah kutulis hanyalah bayangan yang kabur dari apa yang aku pahami dalam jiwaku. Semua ini adalah hal-hal yang sungguh rohani. Padahal, untuk menuliskan sesuatu yang diberitahukan Tuhan kepadaku, aku harus menggunakan kata-kata yang sama sekali tidak memuaskan, sebab kata-kata itu tidak mampu mengungkapkan realita yang sesungguhnya. Nomor 789. Selalu dan dalam segala situasi, berikanlah tempat pertama kepada orang lain, khususnya selama rekreasi. Dengarkanlah orang lain dengan tenang, tanpa menyela. Juga kalau seseorang menceritakan kepadaku hal yang sama sampai 10 kali, aku tidak pernah akan bertanya tentang sesuatu yang sangat menarik hatiku. Membaca catatan harian tersebut mengingatkan kepada sekelumit pengalaman mami saya. Kami tinggal di kota kecil. Di tahun 70-an, belum ada bangunan gereja di sana. Bersyukur ada Romo yang melayani dengan mengadakan misa beberapa minggu sekali. Kalau tidak salah, sebulan sekali atau 2 kali. Perayaan misa diadakan di rumah seorang umat. Rumah yang sederhana, bukan rumah yang luas dan mewah. Saat itu umatnya hanya beberapa keluarga, termasuk keluargaku. Tetapi baru mami dan anak-anak. Saat itu papiku belum menjadi Katolik. Berjalannya waktu, umat Katolik berkembang makin banyak dan tentu saja memerlukan tempat yang lebih luas. Kebutuhan ini dijawab Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Ada seseorang yang luar biasa baik menghibahkan tanah untuk dijadikan bangunan gereja. Dan aku sangat bangga kepada orang yang luar biasa ini. Tentu saja tanah ini harus segera dibangun. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan mengurus izin dan mencari biayanya. Mami saya salah satu aktivis dan leader dalam hal itu. Bersama beberapa ibu-ibu yang notabene ibu rumah tangga
dan beberapa bapak, mereka pontang-panting mengurus semuanya. Mami saya ibu rumah tangga biasa. Dia sederhana. Bukan jebolan sekolah tinggi, bukan wanita karir. Tapi kalau bicara semangat, jangan diragukan lagi. Tidak takut mewujudkan yang sepertinya hanya mimpi. Semangatnya sangat tinggi dan punya kemauan belajar yang mengalahkan siapapun. Aku masih ingat, beberapa hari di rumahku, Mami dan teman-temannya berkumpul memasak ayam goreng. Dengan panci-panci dan kuali-kuali besar, mereka masak dengan semangat dan gembira. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka membawa ayam goreng berpuluh-puluh dus untuk dijual di kota-kota sekitar, sekalian mencari order untuk jualan selanjutnya. Terbayang beratnya bawaan ayam goreng itu. Berjalan kaki sepanjang jalan menawarkan dagangan keluar masuk toko dan rumah. Tidak terpikir malu, tidak berpikir gengsi dan lelah. Semua demi Tuhan. Masih banyak usaha Mami dan teman-temannya untuk mencari dana pembangunan gereja. Tapi yang paling lekat dalam ingatan saya adalah jualan ayam goreng itu. Itu baru soal cari dana, belum mengurus izinnya. Konsultasi ke sana ke sini, izin ke keuskupan, pemerintah, dan lain-lain. Papi saya yang saat itu belum menjadi Katolik punya peran tak kalah besar. Dia sangat mendukung usaha Mami dan teman-temannya. Memberikan izin untuk Mami sibuk dan menghabiskan waktu mengurus, itu juga sudah dukungan yang sangat besar. Papi juga bertindak sebagai penasehat Mami dan teman-temannya, membuka networking untuk mencari dana ke beberapa perusahaan, dan beberapa kali menemani mengurus ini itu. Singkat cerita, bangunan gereja itu sukses didirikan dan terus berkembang semakin lengkap dan kini telah menjadi sebuah paroki yang maju. Di bangunan gereja di kota kecilku, ada keringat, air mata, dan kerja keras Mami dan teman-temannya. Walaupun mereka sekarang sudah banyak yang tiada, dan umat yang menikmati bangunan itu tidak mengenal mereka. Tapi saya yakin usaha mereka tidak akan dilupakan Tuhan. Usaha mereka bukan biasa-biasa saja. Usaha mereka suatu keutamaan yang ulung yang dipandang oleh Tuhan. Mereka luar biasa. Salam kerahiman. Ya, itulah sharing dari seorang anak tentang maminya. Dan ternyata suatu hari ada umat yang menyumbangkan tanah kafling ya untuk dibangun gereja. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kelanjutan dari rencana tersebut. Nah, maminya seorang ibu rumah tangga, tidak ada background apa-apa, bukan wanita karir, bukan orang yang bekerja, tapi dia punya semangat ingin mewujudkan supaya di kotanya ada gereja. Apa yang harus dilakukan? Bukan hanya cari biaya, cari dana ya, bukan hanya cari dana jadi donatur, tapi juga perlu ngurus izin. Dan izinnya enggak juga gampang-gampang ya. Izin dari Pemda, dari pemerintah ya, juga izin dari keuskupan. Itu dia rintis bersama dengan beberapa temannya untuk supaya di kotanya ada gereja. Salah satu contoh yang dia lakukan ya sebagai ibu rumah tangga, otomatis skopnya ya skop rumah tangga. Dia bersama teman-temannya menjual ayam goreng. Dan ayam itu bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi dia bawa ke luar kota, ke kota-kota yang ada di sekitar kota tempat tinggalnya. Itu yang dilakukan ya.
suatu perjuangan, suatu hal yang luar biasa. Hanya punya spirit ingin punya gereja di kotanya. Selanjutnya jadi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang satu kali ya, yang berkelanjutan karena memang harus cari dana. Namanya bangun gedung gereja nggak bisa hanya dengan 1-2 kali kegiatan. Begitu juga waktu kami pelayanan bersama kelompok komunitas TKKI Jakarta Barat kan setiap 1 tahun sekali pergi keluar pulau ya. Kadang-kadang setelah memberikan seminar kerahiman, kita juga lihat kondisi di sana. Ada stasi yang sangat sederhana. Lantainya masih dari tanah, dindingnya masih bilik dan biliknya juga bolong-bolong dan juga gersang. Nah, dari situ kami baru berpikir bagaimana caranya supaya stasi tersebut menjadi lebih bagus, lebih nyaman lah ya dibandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, itu biasanya kita cerita sama teman-teman yang mau menjadi donatur, yang punya belas kasih, yang punya kemurahan hati untuk supaya saudara-saudara kita di luar pulau pun, di pelosok-pelosok pun bisa merayakan perayaan Ekaristi dengan lebih nyaman, lebih husuk ya. Nah, begitu pula dengan mamahnya dari anak ini ya, dari maminya dari anak ini. Dia walaupun ibu rumah tangga tapi dia punya semangat. Nah, ini yang mau ditularkan kepada kita semua. Walaupun orangnya sederhana, walaupun dia bukan wanita karir tadi ya, tapi punya semangat dan mau belajar. Kalau Bapak Ibu dengar perayaan Ekaristi hari Minggu yang lalu itu bicara tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Nah, talenta ini walaupun cuma 1 perlu dikembangkan, bukan ditanam. Kita lihat contoh ya, yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang punya 2 talenta dipakai, dikaryakan menjadi 4 talenta. Jangan menjadi yang 1 talenta. Nah, sering kita berpikir bahwa wah saya sih nggak bisa apa-apa. Dibanding orang lain saya nggak ada apa-apanya. Talenta saya cuma 1 dan tidak dipakai. Nah, kita balik ya ke maminya dari mami anak ini ya. Dia jualan, dia cari order, dia cari dana. Itu yang dilakukan, bukan sesederhana itu. Dia jalan kaki ya, keluar masuk toko, nggak perlu merasa malu dan nggak merasakan capek. Capek pasti capek ya, apalagi tahun 70-an. Pasti transportasi juga belum bagus, jalanan juga belum bagus, fasilitas prasarana juga belum bagus ya. Tapi itu yang dilakukan oleh dia. Semua itu dia lakukan bukan untuk diri dia, bukan untuk namanya, tapi untuk Tuhan, untuk bikin rumah Tuhan. Sekarang sudah jadi suatu gereja yang bagus ya di kota tersebut. Maminya memang sudah meninggal. Tapi ini menjadi suatu motivasi, suatu hal yang dikenang oleh anak-anaknya betapa seorang mami, ibu rumah tangga berjuang sungguh-sungguh mau belajar bisa mewujudkan sesuatu yang bukan hal yang kecil ya, ini suatu hal yang besar. Jadi dengan usaha mereka melakukan keutamaan yang ulung yang dipandang oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang sederhana. Jadi kembali lagi kalau kita ingat khotbah hari Minggu, walaupun kita cuma punya 1 talenta, Tuhan kasih 1 talenta, tapi pakailah talenta yang Tuhan beri itu untuk berkarya di ladang Tuhan, untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini terbukti dengan 1 talenta, saya bilang dalam tanda kutip 1 karena dia ibu rumah tangga biasa. Dia bukan wanita karir, tapi melalui talenta yang ada, melalui semangat yang ada, dia bisa mengajak teman-temannya menjadi penggerak, menjadi pionir untuk sampai akhirnya ada gereja di kotanya. Kita lihat di 758. Tuhan memandang keutamaan-keutamaan dan usaha gigihku. Inilah yang menarik Allah, mereka ke dalam hatiku. Jadi bukan hal yang besar ya, tapi dengan
keutamaan dan usaha yang gigih. Pasti dengan kesungguhan ya maminya Ana tadi melakukannya. Jalan kaki, jualan ayam. Kenapa jualan ayam goreng? Ya karena skopnya bisanya cuma itu. Tapi yang dia lakukan dengan kesungguhan. Enggak takut malu, enggak takut capek. Inilah yang menarik mereka ke dalam hatiku. Menarik Allah ya ke dalam hatiku. Harus mengutamakan keutamaan yang ulung. Jadi kita dalam hidup itu harus punya sesuatu yang besar dalam tanda kutip. Mungkin kita nggak bisa menyelesaikan seperti tadi maminya anak bisa selesaikan sampai gedung gereja ya. Tapi dengan taruh batu pertama, dengan langkah-langkah kecil, dengan pelayanan-pelayanan kecil, ini ada estafet bisa menjadi sesuatu yang besar. Barangkali secara lahiriah sesuatu itu tampak biasa. Jualan ayam, kapan bisa dapat dana untuk bangun gereja ya? Tapi ini kita bisa buktikan dengan berjualan ayam dari nggak ada gereja menjadi ada gereja di kota tersebut. Dan yang lebih lagi secara rohani hal itu menular ke anggota keluarganya. Tadi dikatakan ya waktu itu papi belum Katolik. Artinya dia sudah Katolik dengan kejadian-kejadian tersebut. Nah, cara pelaksanaannya lah yang membuat hal itu menjadi istimewa. Kalau kita sudah patah di tengah jalan, saya cuma bisanya bikin nasi atau sayur yang sederhana. Dibandingkan dengan orang lain, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa. Itu sudah berhenti di tengah jalan. Tapi dikatakan di sini, cara pelaksanaan dapat membuatnya menjadi istimewa. Sesuatu yang biasa bisa menjadi istimewa. Kita kembali lagi ya, tadi lihat maminya Ana ya. Dia dari nggak ngerti ngurus izin. Saya pernah kerja di properti, ngurus izin itu susah. Berkaitan dengan berbagai macam departemen, dengan berbagai macam kepentingan. Baru beberapa hari yang lalu ada teman cerita, urus AMDAL. Urus AMDAL itu juga susah, katanya harus 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Nah ini hal-hal yang sesuatu yang susah ya. Tapi dengan perjuangan, dengan tekad, dengan langkah pertama saya mau kontribusi untuk di kota saya ada gereja. Dengan perjuangan untuk urus izin, dengan berkorban, pasti dia berkorban materi pasti ya, waktu, perasaan, dan banyak hal yang dia berikan untuk supaya tujuannya ini terlaksana. Jadi ada pengorbanan. Segala sesuatu dibutuhkan pengorbanan. Jadi nggak ada yang instan semuanya gampang terjadi beres, nggak ada. Selalu perlu perjuangan karena perjuangan itu adalah proses pembelajaran. Semakin lama kita semakin mengetahui, semakin kuat, semakin mahir dan akhirnya dapat tercapai tujuan tersebut. 789. Selalu dan dalam segala situasi berikanlah tempat pertama pada orang lain. Dengarkanlah orang lain dengan tenang tanpa mencela. Kalau dikaitkan dengan cerita dari Suster Faustina ya, dia pernah cerita, saya ini sudah dengar orang ini ngomong bahkan cerita hal yang sama itu 10 kali. Dia ada keinginan bilang bahwa saya sudah tahu apa yang mau kamu katakan, tapi dia pendam. Dia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian orang itu bercerita. Walaupun Suster Faustina bilang dia sudah mendengar lebih dari 10 kali. Di sini dikatakan, berikanlah tempat pertama pada orang lain. Hargai dia, dengarkan dia, perhatikan dia. Berikut, dengarkanlah orang lain dengan tenang tanpa mencela. Ya, kalau kita mungkin baru cerita 1 atau 2 kali, langsung bilang, udah saya udah tahu, kamu kan mau cerita ini kan udah kamu ceritakan seminggu yang lalu. Ini baru kamu ceritain kemarin, kamu udah pikun cerita lagi. Sering kita bereaksi seperti itu ya. Tapi di sini kita belajar dari Suster Faustina,
Dengarkanlah orang lain dengan tenang tanpa mencela. Beri perhatian, hargai dia. Dan tidak bertanya sesuatu yang menarik hatiku. Kalau kita tanya, biasanya kan sesuatu yang kita tanyakan itu adalah yang ingin kita tahu. Nah, di sini salah satu kerendahan hati yang Suster Faustina mau sharingkan pada kita juga adalah jangan bertanya sesuatu yang menarik hatiku. Kalau kita tertarik sesuatu, kita bertanya, mendapat jawaban, kan hati kita senang, hati kita puas. Jadi fokusnya adalah ke saya. Sedangkan dalam kerendahan hati dikatakan jangan bertanya sesuatu yang menarik hatiku. Jadi jangan fokus untuk aku, tapi untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Ini tentang kerendahan hati. Kalau kita balik lagi ke cerita maminya Ana, dia melakukan banyak hal untuk orang lain. Ada gereja, bukan untuk dinikmati oleh dia sendiri. Kalau bicara rumah, rumahnya juga jauh lebih besar, lebih bagus daripada mungkin orang-orang sekitar, ya. Tapi dia lakukan ini untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan banyak orang. Untuk supaya Tuhan bertahta. Ada rumah Tuhan yang bisa memberikan rahmat, berkat, talenta lebih banyak ke lebih banyak orang. Itu aja sharing dari Ana ya, cerita tentang maminya. Dia sendiri di dalam parokinya juga bukan orang yang tidak aktif ya, orang yang aktif. Menjadi anggota KOR, bahkan KOR itu suaminya juga dia ajak KOR, anaknya juga dia ajak KOR. Jadi satu keluarga menjadi anggota KOR di paroki. Selain itu dalam masa pandemi ini khususnya dalam masa COVID, dia selain membuat buku juga membuat kerajinan tangan, yaitu membuat rosario, membuat koronka, bahkan juga membuat tali untuk supaya masker itu, kita semua sekarang kemana-mana pakai masker ya, untuk supaya masker itu tidak ditaruh di sembarang tempat yang tadinya bersih malah mungkin jadi kotor. Ini ada sedikit contoh-contoh apa yang sudah dia buat. Minggu depan saya sudah minta kepada Ana untuk men-sharingkan supaya kita-kita, khususnya para lansia di rumah, enggak nganggur, enggak membuang waktu, enggak hanya nonton TV, tapi ayo kita tetap berkarya ya. Dengan beraktivitas, kita berkarya, kita tetap juga melakukan banyak aktivitas. Jangan diam, jangan mengeluh atau jangan putus asa, jangan hanya nunggu kapan pandemi selesai. Tapi mari kita pakai waktu yang Tuhan kasih dengan seefektif mungkin, dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu karena pada hari ini Suster Faustina juga men-sharingkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kerendahan hati. Jangan fokus kepada diri sendiri. Jangan bertanya untuk kepuasan, keingintahuan diri sendiri, tapi lebih peduli pada orang lain, mementingkan orang lain dan belajar untuk mendengarkan. Berkati kami Tuhan karena kami sering lebih ingin didengar daripada mendengarkan. Biarlah melalui pengajaran hari ini kami juga mulai belajar mendengarkan, menghargai, menghormati, memperhatikan orang lain. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk Ana yang sudah sharing tentang maminya. Engkau berkati Ana dan keluarganya, dan juga kami mau berdoa untuk maminya Ana yang sudah meninggal. Kiranya Tuhan sudah memberikan tempat yang indah untuknya di dalam surga, menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami semua. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.